Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Sidik dengan NIM 2104417. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep psikologi olahraga. Sebelum abad ke-19, ketika psikologi menjadi bagian ilmu dari ilmu filsafat psikologi yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yakni psik yang berarti mind, soul atau jiwa, dan logos yang berarti studi atau ilmu, dimaknai sebagai studi tentang jiwa atau ilmu tentang perilaku. Holm 1972. Baru pada akhir ke-19, abad ke-19, psikologi tampil sebagai disiplin dan ilmu tersendiri, dan sejak saat itu psikologi mengalami perluasan makna, diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari semua aspek perilaku manusia, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Ditinjau dari semua sudut yang menyajikan prinsip-prinsip elementer, esensial, dan juga universal, psikologi mempersoalkan inti dari jiwa manusia dan nilainya bagi manusia. Dengan begitu, mempelajari psikologi berarti mempelajari seluk-beluk gejala perilaku dan pengalaman manusia guna memperoleh pemahaman yang lebih baik. Moon, Fernald 1969, Hasjarjo 2008, Passer dan Smith 2008. Awal yang menjadi banyak pihak memberikan telikan yang berlainan tentang olahraga, namun demikian yang terpenting adalah olahraga harus dipandang sebagai perilaku gerak manusia yang bersifat universal. Beragam keterampilan psikologis berupa struktur dan fungsi-fungsi kepribadian seperti motivasi, emosi, kepercayaan diri, efikasi diri, disiplin, kecemasan, ketegangan, agresivitas, pembinaan kelompok, interaksi sosial, dan lain-lainnya, memainkan peranan yang sangat penting dalam mencapai prestasi olahraga. Keterampilan-keterampilan tersebut perlu dibina dan dikembangkan melalui teknik, metode, atau strategi tertentu dalam sebuah situasi atau kondisi tertentu yang lazim disebut dengan latihan keterampilan psikologis atau psychological skill training, disingkat PST. Ya, psikologi olahraga itu menjadi banyak bagian seperti kepentingan klinis, kepentingan pendidikan, olahraga prestasi, olahraga masyarakat, olahraga sekolah, dan dibagi menjadi bagian-bagian, yaitu psikologi pelatihan, psikologi latihan, psikologi pendidikan jasmani. Dan semuanya ada di Psychological Skills Training program. Ada tim, individual, dan regulasi diri. Dalam upaya memenuhi tuntutan-tuntutan penampilan olahraga, beberapa contoh aplikasinya antara lain sebagai berikut: mengukur kelemahan dan kelebihan atlet, mengelola kecemasan, isu-isu dalam transisi karir, komunikasi atlet dan pelatih, perlakuan untuk meningkatkan kepercayaan diri, pengelolaan waktu untuk siswa atlet, membantu dalam menangani cedera olahraga, membangun tim, menginisiasi dan menjaga perilaku latihan. Jika ditelusuri dari struktur ilmu keolahragaan, psikologi olahraga merupakan bidang kajian termuda dalam ilmu keolahragaan yang berbasis sosial dan perilaku. Sejajar dengan bidang kajian lain seperti sosiologi olahraga dan pedagogi olahraga, dua kelompok ilmu yang lain dari ilmu keolahragaan adalah berbasis anatomi, fisiologi, fisika, ilmu pengetahuan alam. Terdiri atas biomekanika olahraga dan kesehatan olahraga, dan berbasis sejarah dan filsafat, yang terdiri atas filsafat olahraga dan sejarah olahraga. Untuk memahami gejala-gejala psikologi yang terjadi dalam olahraga, dapat melakukan beberapa pendekatan mengingat situasi aktivitas olahraga bersifat unik yang menggiring guru pendidikan jasmani, pelatih, dan pembina olahraga menunjukkan perilaku-perilaku khusus yang berbeda dengan perilaku individu yang tidak berolahraga. Pendekatan individual. Jadi ada beberapa contoh model pendekatan, ada pendekatan individual, pendekatan sosio-interaktif, pendekatan multidimensional, pendekatan sistem. Ada 4. Ya, pendekatan individual adalah pendekatan dalam penerapan psikologi yang
didasarkan pada pandangan dan fakta yang menunjukkan bahwa setiap individu berbeda dari yang lain. Kalau pendekatan sosiointeraktif merupakan sebuah pendekatan dalam penerapan psikologi olahraga yang didasarkan pada premis pokok tentang eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Pendekatan multidimensional, jika dua pendekatan pertama didasari oleh keadaan atau kondisi siswa atau atlet sebagai penentu prestasi olahraga, pendekatan multidimensional beranjak dari pandangan yang kenyataan bahwa penampilan olahraga terkait dan mengait dimensi yang lebih luas atau eksternal, yaitu dimensi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lainnya. Pendekatan secara sistem, selain ketiga pendekatan tersebut di atas, pokoknya pendekatan lain yang juga penting adalah pendekatan sistem. Suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan mengenai pentingnya optimalisasi dan maksimalisasi pemanfaatan semua komponen pembinaan olahraga seperti dana, fasilitas, sarana dan prasarana, program pembinaan, lingkungan atau iklim pembinaan, organisasi pengelola, dan lain-lain. Ya, orientasi dan manfaat. Orientasi psikologi olahraga sebagai sebuah bidang terapan dalam psikologi yang masih relatif baru. Orientasi psikologi olahraga merangkum 3 bidang orientasi utama, yaitu orientasi keperilakuan, psikofisiologis, dan perilaku kognitif. Weinberg dan Gould 2019. Berarti ada 3, dan yang pertama itu orientasi keperilakuan. Orientasi ini didasarkan pada perilaku siswa atau atlet dan guru atau pelatih sebagai akibat dari pengaruh lingkungan. Pengaruh faktor lingkungan itu manifestasinya dalam bentuk penguatan dan penghukuman. Keduanya merupakan umpan balik sosial atas perilaku yang ditampilkan oleh atlet, pelatih, atau pembina olahraga. Yang kedua yaitu orientasi psikofisiologis. Pandangan ini didasarkan pada proses fisiologis otak dan pengaruhnya pada aktivitas jasmani. Lebih khusus pada denyut jantung, aktivitas gelombang otak, dan potensi aksi otot. Hubungan antara proses psikofisiologis dengan aktivitas latihan dan olahraga memiliki pengaruh signifikan terhadap pengukuran kesehatan, keselamatan, serta pada peningkatan penampilan olahraga. Orientasi perilaku kognitif, pandangan ini didasarkan pada hubungan faktor lingkungan dengan kognisi sebagai faktor penentu perilaku. Dalam hal ini, kemampuan kondisi atlet menggerakkan perilakunya untuk melakukan evaluasi tentang kepercayaan diri, kecemasan, orientasi tujuan, imagery mental, dan motivasi intrinsik yang dimilikinya. Ya, dan yang manfaat psikologi olahraga, memahami dan menjelaskan gejala-gejala psikologis dalam bentuk tingkah laku dan pengalaman yang terjadi dalam praktik olahraga. Meramalkan sejumlah probabilitas yang dapat terjadi dalam olahraga sehingga siap menghadapi hal-hal yang mungkin terjadi. Mengontrol atau mengendalikan gejala-gejala perilaku yang dapat menjurus kepada hal-hal yang dapat mengganggu perkembangan dan penampilan individu. Masalah dan tantangan. Berdasarkan pengamatan sementara, ternyata masyarakat olahraga di Indonesia pada umumnya dan pelatih-pelatih khususnya belum memberikan perhatian yang cukup terhadap penerapan psikologi olahraga dalam pembinaan olahraga. Penyusunan atau perencanaan program latihan masih lebih baik menekankan pada pembinaan fisik dan teknik. Sementara pembinaan aspek psikologis masih terabaikan. Hal ini terjadi turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak heran jika ada istilah pelatih tukang yang mewariskan pengalamannya kepada atletnya hanya berdasarkan pengalamannya ketika menjadi atlet tanpa didukung oleh penerapan dasar-dasar ilmiah kepelatihan termasuk penerapan psikologi olahraga. Kenyataan bahwa para pelatih jarang menerapkan prinsip-prinsip olahraga, kendala utamanya antara lain ada 4, yaitu keterbatasan pengetahuan dan pemahaman para pelatih dan pembina mengenai manfaat psikologi olahraga dalam pembinaan olahraga. Belum adanya sistem yang baku tentang jenjang karir pelatih olahraga, bahkan sering terjadi pelatih secara otomatis adalah mereka yang pernah menjadi pemain dengan hanya menempuh penataran pelatih yang relatif singkat. Terbatasnya waktu yang tersedia karena padatnya jadwal latihan fisik dan teknik. Dan masih adanya mitos-mitos yang berkonotasi kurang positif tentang psikologi olahraga. Sekian dari saya.